Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya angkatan 1960-213 dari kelas A, jurusan Pendidikan Ekonomi, FKIP Unpas Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor produksi dengan dua faktor produksi. Faktor produksi dengan dua faktor produksi ini memiliki beberapa konsep. Lebih tepatnya adalah memiliki tiga konsep. Nah, konsep yang pertama adalah isoquant. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Atau kombinasi dua jenis input ini atau lebih dengan output yang sama atau untuk menghasilkan kuantitas yang sama. Isoquant mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan indifferent curves. Cembung ke arah origin, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang terletak lebih kanan atas menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Nah, di sini disajikan contoh kemungkinan kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output Y dan 150 unit output Y. Nah, jadi di sini ada 9 kombinasi, di mana setiap kombinasinya itu ada input X1 dan X2. Tadi sudah disebutkan bahwa isoquant ini adalah kombinasi dua jenis input atau lebih dengan output yang sama untuk menghasilkan kuantitas yang sama. Maka, misalkan kombinasi 1 atau kombinasi yang pertama, X1 atau input X1-nya itu ada 10, dan input X2-nya itu 44,0, maka akan menghasilkan 100 unit output Y. Begitu pula kombinasi-kombinasi selanjutnya, misalkan kombinasi 2. Kombinasi 2, input X1-nya itu 20, input X2-nya itu 27, akan tetap menghasilkan output 100 atau Y sama dengan 100. Begitu pula dengan 150 unit output Y. Itu sama perhitungannya seperti 100 unit output Y. Selanjutnya, isoquant bisa juga didapatkan dari fungsi produksi. Misalnya, kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Dari fungsi ini, kita ingin mendapatkan isoquant untuk output Y sama dengan 100 unit. Fungsi tersebut menjadi 100 sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Mengapa ini menjadi 100 sama dengan 2X1 tambah 4X2? Karena kita sudah mengetahui output Y-nya itu sama dengan 100 unit. Maka fungsi produksi yang awalnya Y sama dengan 2X1 ditambah 4X2 menjadi 100 sama dengan 2X2. 100 sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Nah, Kemudian diselesaikan atau diturunkan yang asalnya 100 sama dengan 2X1 ditambah 4X2 menjadi 2X1 sama dengan 100 sama dengan min 4X2. X1 sama dengan 50 min 2X2. Dari persamaan nilai ini bisa diperoleh berbagai nilai X1 dan X2 seperti pada tabel berikut. Nah, jadi misalkan pada tabel ini itu ada X1 48, X2-nya 1. X1-nya 46, X2-nya 2, dan begitu seterusnya. Mengapa bisa didapat seperti ini? Ini itu disubstitusikan kepada fungsi yang tadi, X1 sama dengan 50 min 2X2. Nah, jika kita ganti X2-nya atau kita substitusikan X2-nya itu menjadi 1, maka X1 sama dengan 50 min 2 dikali 1 sama dengan 50 min 2 sama dengan 48. Begitu pula seterusnya. Nah, konsep yang kedua, ada daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution atau MRTS. Nah, pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 dianggap dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Kemampuan mensubstitusi itu disebut daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Jadi kalau misalkan input X2-nya itu bertambah, maka
apabila input X1-nya itu bertambah, maka harus ada pengurangan di input X2-nya. Simpelnya seperti itu. Nah, berikut diberikan contoh mencari MRTS X1 dari MRTS X1, X2 dari data yang telah ditabulasi. Nah, dalam hal ini diambil dari tabel sebelumnya. Nah, bisa dilihat pada tabel, kombinasi yang pertama, X1 itu 10, X2-nya 75, akan menghasilkan output 150. Nah, jika dari kombinasi ke kombinasinya itu ada penambahan X1, maka harus ada pengurangan pada X2-nya. Seperti itu. Jadi, jika kombinasi yang pertama ada X1-nya 10, X2-nya 75, dan kombinasi yang kedua X1-nya itu bertambah 10 menjadi 20, maka harus ada pengurangan di X2-nya. Nah, X2-nya itu menjadi 42. Itu mengalami pengurangan atau penurunan sebesar 33. Nah, untuk mencari MRTS X1 dan X2-nya itu dibagi antara pengurangan X2-nya dan tambahan X1-nya. Jadi, min 33 dibagi 10 sama dengan min 3,3. Begitu pula yang lainnya. Nah, MRTS X1, X2 ini dapat dicari juga dari fungsi produksi. Misalnya, dipunyai fungsi produksi Y sama dengan F X1, X2, maka kita dapat mengemukakan MRTS X1, X2-nya itu sebagai berikut. Bisa dilihat rumus-rumusnya ini, yang akan menghasilkan akhirnya itu MRTS X1, X2 sama dengan min do X2 per do X1 atau min delta X2 per delta X1 atau PM X1 per PM X2. Nah, dapat dikatakan pula bahwa MRTS ini adalah slope atau sudut kemiringan dari isoquant. Selanjutnya, itu ada konsep yang ketiga, yaitu isokos. Untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk analisis meminimumkan biaya produksi, perlu dibuat garis biaya sama, atau garis harga, atau isokos. Garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi, misalnya X1 dan X2, yang dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu, misalnya M. Untuk membuat garis harga ini diperlukan dua data. Nah, data yang pertama adalah harga faktor-faktor produksi yang digunakan. Faktor yang kedua atau data yang kedua adalah sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 adalah P1 dan harga X2 adalah P2, maka persamaan garis harga dapat dicari sebagai berikut. M sama dengan P1 dikali X1 tambah P2 dikali X2 atau P2 X2 sama dengan M dikurang P1 dikali X1 atau X2M per X2M sama dengan X2 min X2 sama dengan M per P2 min P1 per P2 X1. Itu merupakan persamaan garis harga. Nah, berikut ada kurva atau gambar tentang persamaan garis harga. Nah, selanjutnya itu ada kombinasi dua input dengan biaya terendah, least cost combination. Persoalan least cost combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai input yang digantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau yang mensubstitusi. Dengan demikian, untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah diperlukan dua syarat. Syarat yang pertama adalah isoquant untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui. Ini merupakan syarat keharusan. Dan syarat yang kedua adalah daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 harus sama dengan rasio harga 1 dan harga X2. Ini merupakan syarat kecukupan, atau MRTS X1 X2 sama dengan P1 per P2 atau PMX1 per PMX2 sama dengan PS1 per P2 atau PMX1 per P1 sama dengan PMX2 per P2. Nah, di sini ada tabel yang sebelumnya. Nah, jika diambil contoh kasus pada tabel yang sebelumnya ini,
harga X1 sama dengan 200 dan harga X2 sama dengan 1.000 rupiah per unit, maka least cost combination-nya adalah penggunaan X1 antara 50 dan 60 dan X2 antara 20 dan 18 unit. Pada kombinasi ini, P1 per P2 atau 200 rupiah per 1.000 rupiah sama dengan delta X2 per delta X1 sama dengan 0,2. Pada kondisi demikian, perusahaan akan menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, selanjutnya dalil least cost combination ini ternyata berhubungan erat dengan dalil produksi optimum atau dalil keuntungan. Hubungannya adalah least cost combination delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2. Bila sisi kiri persamaan ini dikalikan dengan delta Y per delta Y, persamaan tersebut tidak mengalami perubahan nilai seperti rumus yang ada di bawah ini. Yang sudah dicantumkan di sini bisa dilihat sendiri. Persamaan ini juga merupakan persamaan dalil least cost combination. Seperti telah dijelaskan bahwa dalil produksi optimum atau dikenal dengan dalil keuntungan adalah PM X1 per P1 sama dengan PM X2 per P2 sama dengan PM seterusnya per P seterusnya sama dengan 1 per PI. Nah, apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan least cost combination dapat diselesaikan secara matematis. Misalkan diketahui fungsi produksi Y sama dengan X1 pangkat 2, X2 pangkat 3, dengan harga X1 5.000 dan harga satuan X2 3.000, maka tentukan kombinasi optimum untuk mencapai produk sebesar 100 satuan. Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memakai pertolongan Lagrange multiplier, sehingga bentuk fungsi tujuan atau objektif functionnya menjadi sebagai berikut. Min E atau minimum E sama dengan P1X1 ditambah P2X2 min lambda dalam kurung X1 pangkat 2, X2 pangkat 3 sama dengan min 100. Min E sama dengan 5.000 X1. Mengapa 5.000? Karena kita sudah mengetahui bahwa dengan harga satuan X1 sama dengan 5.000 itu merupakan price yang pertama atau P1. Maka min E sama dengan 5.000 X1 ditambah 3.000 X2 min lambda dalam kurung X1 pangkat 2, X2 pangkat 3 min 100. Nah, fungsi tujuan pada slide sebelumnya itu bisa dibaca seperti ini. Minimumkan pengeluaran E untuk pemakaian faktor-faktor produksi X1 dan X2 dengan syarat tercapainya produk sebesar 100 satuan menurut fungsi produksi yang telah ditentukan. Agar fungsi E minimum, maka derivatif pertama dari fungsi tersebut terhadap X1, X2 dan harus sama dengan 0, dengan derivatif kedua harus positif. Lambda adalah koefisien Lagrange multiplier-nya. Nah, bisa dilihat di sini perhitungan-perhitungannya. Itu kita harus mencari persamaan ke-1, persamaan kedua, persamaan ketiga, lalu dimasukkan ke lambdanya, mencari lambdanya, dan akhirnya jadi dengan kombinasi X1 sama dengan 1,45 dan X2 sama dengan 3,625, biaya produksi dapat diminimumkan untuk memproduksi 100 satuan produk. Biaya produksi tersebut adalah 5.000 dikali 1,45 ditambah 3.000 dikali 3,625 sama dengan 18.125 rupiah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai faktor produksi dengan dua faktor produksi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.